Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak ba'da maghrib kemarin kita mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan, mensucikan, membesarkan Allah Azza wa Jalla sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dititahkannya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apabila kamu telah menyempurnakan bilangan Ramadanmu, maka bertakbirlah sebagaimana yang telah ditunjukkan kepadamu. Semoga kamu termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memanjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan, bahkan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan. Banyak saudara kita sebelum datangnya Ramadan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur yang panjang sebagaimana doa kita sebelum Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga saudara kita di pertengahan Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga saudara kita menjelang akhir Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tak bisa menyelesaikan ibadah Ramadan, seperti Ustaz Tengku Zulkarnain. Ada juga yang umurnya ada tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit sehingga dia tidak bisa berpuasa, tidak bisa bertarawih, tidak bisa tilawah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada pula saudara kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan mendapatkan gangguan-gangguan, halangan dan rintangan, apakah itu bencana alam atau gangguan yang lain, seperti saudara kita di Palestina. Mulai dari malam pertama mereka mendapat gangguan yang begitu luar biasa dari Yahudi laknatullah. Puncaknya pada 10 malam terakhir mereka diserang dengan bom dan senjata. 173 orang yang mengalami luka-luka dan 20 orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita saksikan bersama. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa, tarawih, tilawah Quran, infak dan sedekah dalam keadaan aman dan nyaman. Ini semua nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan semua orang-orang yang beriman ila yaumil qiyamah.
Jamaah Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kita banyak hal. Di siang hari kita berpuasa. Dalam berpuasa kita tetap menyempurnakan aktivitas-aktivitas kita. Di malam hari dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, kita segera datang ke masjid. Bukan saja melaksanakan sholat wajib, tetapi kita menyempurnakan dengan sholat sunnah, termasuk sholat tarawih dan witir. Ada yang 11, ada yang 23. Semua itu dikerjakan dengan ikhlas, dengan senang hati. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua bersegera menyambut panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Begitu juga infak dan sedekah. Kita butuh uang untuk membeli baju baru. Kita butuh uang untuk membeli kue, ketupat. Kita butuh uang untuk mudik. Tetapi kita menyisakan untuk berinfak dan bersedekah dan menyempurnakan dengan zakat fitrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini semua mujahadah yang luar biasa. Maka dari training Ramadan ini, mari kita ambil beberapa pelajaran. Dalam kesempatan ini, khatib ingin menyampaikan 4 kebangkitan yang kita dapatkan dari pelatihan Ramadan. Yang pertama adalah kebangkitan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi." Barang siapa yang di siang harinya berpuasa dan malam harinya melaksanakan qiyam Ramadan atau tarawih, semua itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan redha dan balasan darinya, maka akan Allah ampuni semua dosa-dosa yang berlalu. Allahu akbar, walillahil hamd. Bukankah tujuan Ramadan diwajibkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah Ramadan di siang dan di malam hari, ibadah Ramadan, puasa, tarawih, tilawah Quran, infak dan sedekah dan yang lainnya, itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Bukankah ciri utama orang yang bertakwa, yang merupakan tujuan utama kita diwajibkan berpuasa adalah takwa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 130-an. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin harduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ciri orang yang bertakwa itu adalah dia bersegera menuju ampunan Allah dengan menunaikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Dan surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rangkaian ibadah Ramadan yang dilandasi oleh iman, maka iman kita makin hari makin bertambah dan pada akhirnya sampai kepada puncaknya yaitu takwa. Dan takwa itu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, sehingga hari ini kita menjadi fitri seperti bayi yang baru dilahirkan. Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kebangkitan dakwah. Yang berdakwah bukan saja para ustaz, para dai, tapi semua terlibat dalam dakwah, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 102. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bertemu dan berkumpul sehingga dia menjadi satu umat yang kerjanya 3.
Satu, mengajak kepada kebaikan. Kedua, menyuruh kepada kebajikan. Yang ketiga, mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan ini bukan domain ustaz dan dai dan mubaligh saja, tapi semua terlibat. Seperti tim sepak bola. Ada 11 orang merupakan pemain utama, ada 11 orang pemain cadangan, ada tim ofisial, ada tim medis, dan ada tim pencari dana, dan ada pula tim media. Semua bekerjasama untuk mensukseskan tim sepak bola ini. Begitu juga dakwah harus merupakan satu tim. Tujuannya mengantarkan umat ini kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga masyarakatmu, jaga bangsa dan negaramu supaya tidak terjatuh ke dalam kehancuran dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, dakwah ini menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, bangsa dan negara kita. Sebagaimana ya Allah titahkan dalam Al-Quran, wa anna ahlul qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika penduduk suatu negeri, jika penduduk suatu bangsa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah turunkan dari langit dan dari bumi keberkahan sehingga masyarakat di negeri itu makmur dan sejahtera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah kebangkitan masjid. Walaupun di tengah pandemi, kita wajib memakmurkan masjid, karena itu perintah Allah Azza wa Jalla, dengan menegakkan solat dan mengelola keuangan umat. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 17. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dia menegakkan solat dan dia mengelola zakat dan tidak takut dengan apapun. Corona bukan untuk ditakuti, namun sebagai sebuah ikhtiar kita wajib menjalankan protokol kesehatan dalam memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang keempat, kebangkitan ekonomi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandemi bukan saja melanda Indonesia, tapi melanda dunia. Pandemi bukan saja menyebabkan ekonomi rakyat mengalami kendala, bahkan perusahaan-perusahaan raksasa nasional dan internasional pun tidak sedikit yang gulung tikar. Namun kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan Allah tunjukkan jalan-jalan keluar atas semua kesusahan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka dan tak diduga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada kita, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Refleksi dari iman dan takwa itu adalah kita bersungguh-sungguh memutar akal, bermusyawarah, mencari peluang dan cara untuk membangkitkan ekonomi secara bersama. Saling bahu-membahu, saling tunjuk menunjuki, saling doa mendoakan, supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya dari langit dan dari bumi, sehingga kesejahteraan itu bisa merata di kalangan umat Islam. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.
saling memikirkan, saling memperhatikan, saling membantu, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Di tengah pandemi ini kita harus peduli dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan jamaah kita. Apakah itu dia satu agama dengan kita atau berbeda agama? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia memperhatikan tetangganya. Allah tak sebut di situ tetangganya muslim atau non muslim. Kamu wajib memperhatikan tetanggamu. Jangan sampai kamu makan enak sementara tetanggamu kelaparan. Jangan sampai kamu berbahagia di hari lebaran, tetangga kamu sedih. Di mana letak imanmu kepada Allah dan yaumil akhir? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Yang kelima adalah penutup. Ikhtiar di tangan kita, tapi menentukan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu dalam Al-Quran ayat 183 bicara masalah kewajiban dan tujuan puasa, ayat 184 bicara tentang fikih puasa, ayat 185 bercerita tentang keberkahan Ramadan karena diturunkan Al-Quran kepada kita semua. Ayat 186 bicara tentang doa. Mari kita sempurnakan ikhtiar dan usaha kita dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Mari kita rendahkan hati kita. Kita meminta dengan penuh kerendahan, kepakiran di hadapan Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kaya. Memintalah kebajikan dan kebijakannya, supaya kita bisa hidup bahagia dan sejahtera di bumi Allah yang tercinta ini. Allahu akbar walillahil ham. Jamaah Id yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup khutbah Id ini dengan melantunkan doa kepada Allah. Doa untuk kita, doa untuk masyarakat kita, doa untuk para pemimpin kita, doa untuk bangsa dan negara kita, dan doa semua umat Islam dan umat manusia di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, ketakwaan, sehingga kepadanya lah semuanya bersandar dan dikembalikan. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Hamdan syakirin amdan naimin amda yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, yaqinan shadikan, lisanan zakiran, qalban khashian, du'aan masmu'an, amalan mutaqabbalan, rizqan halalan tayyibatan wa mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fil Masjid Al-Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal mauna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.